I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Amalia dengan NIM 40224012. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan alat peraga pembelajaran IPA dengan materi norma dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dengan materi ini yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian norma, mengerti jenis-jenis norma, serta menyebutkan norma dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke praktek alat peraga, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang norma. Tahu nggak sih kalian apa itu norma? Norma itu aturan atau pedoman hidup manusia yang mengatur kehidupannya agar aman, sejahtera, dan harmonis. Norma itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya norma, manusia itu akan saling menjaga hubungan dengan baik. Tetapi sebaliknya, dengan tidak adanya norma, manusia maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa norma. Yang pertama itu ada norma agama, yang kedua itu ada norma hukum, dan ketiga norma kesopanan, serta yang terakhir norma kesusilaan. Norma yang pertama itu ada norma agama. Norma agama itu aturan atau pedoman yang berasal dari ajaran Tuhan. Contohnya itu ada rajin melaksanakan ibadah. Nah, dalam Islam itu kan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Jadi, kita harus mentaati norma-norma itu. Terus contoh yang lainnya itu ada membantu teman, terus berdoa sebelum melaksanakan aktivitas. Yang kedua itu ada norma hukum. Norma hukum itu aturan resmi yang dibuat pemerintah dan harus dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Contohnya itu ada memakai helm saat berkendara. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus mentaati norma hukum seperti itu memakai helm saat berkendara, terus mentaati lalu lintas. Terus yang ketiga itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun kita terhadap orang lain. Contohnya itu ada meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jadi, apabila kita berbuat salah kepada orang lain, dalam norma kesopanan itu dianjurkan untuk meminta maaf agar orang lain itu bisa memaafkan kesalahan kita. Dan yang terakhir itu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang berasal dari hati nurani manusia tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Contohnya itu ini, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban. Di dalam anak SD itu kan diberi kewajiban untuk piket kelas. Nah, anak SD itu harus bertanggung jawab atas tugas itu. Setelah mempelajari materi norma, saya akan memperagakan alat peraga dalam pembelajaran ini, yaitu kantong norma. Nah, alat peraga ini berisi gambar-gambar dalam norma kehidupan sehari-hari. Nah, kantong yang pertama itu ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nanti siswa itu akan diberikan gambar. Contohnya kayak gini.
gambar. Nanti siswa itu diberikan atau mengambil satu gambar. Nanti akan mencocokkan di kantong-kantong ini. Selanjutnya saya akan mencontohkan. Yang pertama itu mengambil gambarnya. Nah, melihat gambarnya, ini kan ada orang yang menggunakan sepeda motor dan mentaati lalu lintas. Jadi gambar ini itu menunjukkan norma hukum. Nah, kita cari kantong norma hukumnya. Ini, nah kita masukkan ke kantongnya. Selanjutnya itu ada ini ada gambar mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu merupakan norma kesopanan. Jadi masuk ke kantong norma kesopanan. Terus ada gambar berdoa sebelum makan. Ini tuh merupakan norma agama karena mengikuti aturan dari Tuhan. Masuk ke norma agama. Nah, begini cara menggunakan alat peraga ini. Jadi, siswa tuh nanti akan mengambil beberapa gambar, nanti itu akan mencocokkan ke kantong-kantong yang sudah disediakan. Nah, ini juga ada udah ada contoh gambar-gambar yang menunjukkan normanya. Contohnya ini ada norma kesusilaan. Contohnya yang pertama itu bersikap adil kepada sesama teman, dan ini itu bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban. Terus yang selanjutnya itu ada norma hukum. Ini menggunakan helm saat berkendara. Ini masuknya ke norma hukum. Melalui alat peraga ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan siswa itu akan lebih mudah membedakan antara norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan gambar, siswa itu akan menjadi lebih paham, mengerti, dan lebih menyenangkan. Kesimpulan dari penggunaan alat peraga kantong norma ini yaitu norma merupakan aturan atau pedoman yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya norma, kehidupan akan tercipta damai, aman, sejahtera, serta tertib. Norma dibagi menjadi 4. Yang pertama itu norma agama, yang kedua norma hukum, dan ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir norma kesusilaan. Semua norma perlu diterapkan di lingkungan masyarakat, rumah, maupun sekolahan. Melalui contoh-contoh pada alat peraga kantong norma tadi, siswa itu akan lebih mengenal materi tentang norma dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus bisa melihat langsung penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga materi norma tadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Sekian praktek penggunaan alat peraga kantong norma tadi pada materi norma-norma dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Semoga alat peraga ini dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi siswa. Dan siswa akan lebih aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran norma-norma kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're